Nah, itu dia kenapa sepatu ini menurut saya kurang aman. Secara keseluruhan untuk bantalan, teknologinya bagus, tapi tidak ditunjang dengan kestabilan, nilainya cukup di... Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Air Jordan 39, harganya mahal, tapi menurut saya sepatunya nggak worth it banget. Kenapa demikian? Padahal saya adalah penyuka Air Jordan series. Tapi untuk seri ke-39 ini kenapa sepatunya malah nggak aman? Kemudian gerah banget dan banyak kekurangan lainnya. Makanya kalau Anda mau beli sepatu ini mendingan saksikan dulu videonya sampai selesai. Oke, jadi sebenarnya saya sudah males beli Jordan Brand ataupun Nike Basketball harganya retail. Karena udah nggak worth it banget gitu. Harganya tambah mahal, tapi teknologinya malah banyak yang disunat. Kayak udah mulai ketinggalan sama Adidas Basketball ataupun Li-Ning secara performa. Nah, sekarang kita lihat soal boxnya dulu nih. Jadi ini emang lebih bagus sih ketimbang Jordan 38 yang Move to Zero itu jelek banget. Tapi kalau dibandingin yang 34 yang mukanya kayak gitu, terus 35, 36 ini terkesan simpel banget sih. Kayak tipis, terus dia juga cuma ada logo Jamen. Lalu ini ada bold tulisan Air Jordan tipe 39. Di samping ini ada yang kayak buat narik, tapi ternyata bukanya diangkat kayak gini. Fungsinya minim jadinya nih. Nah, udah diangkat. Terus kita lihat di bagian papernya ini, kalau Anda tegesin banget ya, ini ada angka 23 dan 29 kayak gini. Oke. Dan yang paling menarik justru yang di dasarnya. Jadi dia ada gambar Michael Jordan nih. Kayak gini. Cocok nih buat yang mau taruh di kamar ataupun koleksi. Udah itu aja untuk box, nggak ada yang menarik lain. Dan sekarang kita bahas sepatunya. Oh iya, sebagai catatan juga boxnya tuh tipis. Jadi kalau misalnya Anda beli online dan packagingnya nggak bagus, misalnya nggak double box, kemungkinan besar boxnya rusak. Sekarang kita bahas soal detail dari sepatunya. Ini ada perbedaan ya antara yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kanan tuh ada gambar Jordan lagi nih kayak yang di box. Kita bahas yang kanan aja kali ya. Ya, jadi di sini ada gambar Jordan, terus ada Jamennya di depan, lalu di insole ada tulisan Air Jordan tipe 39, di belakang ada tulisan Air Jordan, lalu di bagian sini ada angka 23 dan 29. Jadi beberapa sisi tuh kelihatan 23 dan di sisi lainnya terlihat 29. Oke, lanjut di bagian dalam ada tanda tangannya dan di bagian sini ada 23. Sama ini kanan kiri. Ini terinspirasi dari Jordan 9. Nah, itu sepatu yang menarik banget karena dulu saya andalkan waktu saya masih tanding antar SMP. Kemudian kita lihat nih tekstilnya dibuat ornamen kayak gini, agak lebih tebal ya. Tapi sebenarnya ini terlihat masih biasa banget untuk ukuran sepatu 3,1 jutaan. Anda tentu ingin mendapatkan sepatu dengan harga segitu yang kualitasnya ataupun tampilannya terlihat lebih mahal ketimbang yang kayak gini biasa banget. Jadi secara keseluruhan untuk desain dan detail saya kasih 8 aja dari 10. Nah, sekarang kita ngomongin soal traksinya. Traksinya nih cacit banget, terutama digunain di lapangan yang bersih dan keset kayak gini. Tapi ini aja tuh gampang banget ngangkut debu.
Jadi walaupun ini sebenarnya udah 2 kali digunain, lapangannya rata-rata indoor yang bersih kayak gini, cuma nggak bisa terhindarkan kalau traksinya udah kotor langsung kayak gini. Dan ini sebenarnya model traksinya ataupun model tampilannya mengingatkan saya sama Converse yang Pro BB. Nah itu mirip banget nih kayak gini nih. Ya, terus dia juga translucent, jadi kayaknya kalau digunain di lapangan outdoor, terutama yang permukaannya kasar, umur pakainya nggak akan terlalu panjang. Lagi pula harganya kemahalan nih buat sepatu outdoor kalian. Mendingan kalau kalian mau pilih sepatu outdoor yang kuat, langsung aja klik link yang ada di atas karena itu rekomendasi dari kita. Lanjut ke traksinya lagi ya. Jadi dia tuh polanya herringbone gini, agresif, terus zigzagnya dari atas sampai ke bawah sama. Tapi secara transisi sebenarnya nggak terlalu smooth nih buat lari-larian. Di bagian belakang memang dibuat rounded gini, tapi yang fleksibel itu justru di depan. Di tengahnya agak kaku, jadi ada delay kalau mau langsung lari-larian. Nah, overall kalau untuk traksi, untuk pengereman terutama masih dalam kondisi yang bersih, saya sih suka ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi nilainya di 9 dari 10. Sekarang waktunya kita bahas bantalan, dan menurut saya ini teknologi terbaiknya Jordan yang udah langsung diaplikasiin di sini. Insole-nya sayangnya nggak bisa kebuka nih, nggak terlalu tipis ya. Kita udah pegang-pegang kayak gini, tapi dia dilem sih sayangnya. Nah, jadi secara keseluruhan dia tuh full length zoom-nya dari bagian sini. Ini Anda bisa lihat langsung di bawah sini sebenarnya. Sebanyak ini, sekitar 3/4 lah. Karena cuman ujung depan sama yang paling belakang ini yang nggak cover sama zoom. Jadi di atas air zoom yang ditanam di bawah sini itu ada zoom X yang kayak GTK3. Nah itu soft banget tuh, di bagian atas ini tebal banget, terutama di bagian belakang karena di bagian depan semakin kecil. Buat Anda yang suka lompat-lompat, pakai sepatu ini nyaman banget. Tapi kalau mendarat dia nggak stabil, jadi agak bingung nih kalau Anda suka lompat terus mendaratnya nggak stabil, itu takutnya membahayakan. Tapi secara keseluruhan buat Anda yang mainnya santai-santai aja gitu ya, fun games, dan butuh sepatu impact protection yang oke, kemudian sepatunya juga nyaman digunakan, ini oke punya sih. Dan dia untuk penggunaan kasual, Anda yang suka jalan-jalan ke mall dan misalnya buat nge-gym aja, ini kayaknya salah satu pilihan yang oke. Apalagi kalau nanti misalnya harganya sudah diskon. Untuk kestabilan saya kurang suka sih sepatu ini. Dia tuh kayak gimana ya? Tadinya tuh ada plastik, ada shank plate-nya yang oke punya, bikin Air Jordan jadi lebih stabil. Tapi kalau yang ini tuh kayak sepatu jalan. Menurut saya bahaya buat Anda yang mainnya agresif banget. Takutnya gampang ankle kayak gini nih. Nah kalau nggak salah Paulo Banchero yang sudah pakai sepatu ini juga beberapa kali pakai ini cedera kan. Nah itu dia kenapa sepatu ini menurut saya kurang aman. Secara keseluruhan untuk bantalan, teknologinya bagus, tapi tidak ditunjang dengan kestabilan, nilainya cukup di 7,8 dari 10. Nah, buat yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya belinya online, saya saranin pilih aja true to size karena dia di bagian sini ke depan itu lebar. Jadi nggak ada masalah buat yang kakinya lebar sekalipun, pilih true to size. Sekarang bicara bahan atas, dan menurut saya untuk harganya yang mahal kayak gini, ini biasa banget sih. Jadi dia pakai tekstil yang ada ornamen-ornamennya kayak gini. Aksen-aksennya sebenarnya standar aja ya. Semoga nanti ada warna yang menarik sehingga ini lebih mencolok. Kemudian dia juga ada kulit sintetis dari bagian depan sampai bagian belakang yang kayak gini. Nah, kulit sintetisnya ini untungnya nggak butuh waktu break in yang cukup lama. Jadi digunain 1-2 kali aja tuh udah mulai melunak, nggak terlalu kaku lah gitu. Walaupun terlihat sebenarnya kulit sintetisnya kayak Jordan Retro gitu ya, tapi dia aman banget kok. Nih fleksibel, ini baru 2 kali pakai juga udah bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Oke, bahan atas yang paling menyenangkan tuh sebenarnya di bagian lidah.
Dia kayak gini, tebal. Terus dia juga ditarik-tariknya gampang karena ini ada karetnya. Jadi itulah yang membuat sepatu ini langsung pas masukin kakinya tuh gampang dan menyesuaikan dengan talinya juga oke. Tapi sayangnya dia gerah. Karena cuman ada ventilasi tuh sebenarnya di bagian sini. Di depan itu gerah banget, di bagian samping juga terasa gerah banget. Apalagi dia ada cover ininya ya. Jadi semakin dikit yang namanya ventilasi. Tali juga untuk ukuran sepatu yang 3 jutaan. Saya berharap sih talinya tuh dapat yang model kayak GT Cut 1 yang tebal dan menyenangkan. Karena ini kepanjangan apalagi kalau Anda nggak masukin sampai lubang tali yang paling atas kayak gini. Dan untuk padding sebenarnya ini bukanlah padding yang paling oke ya. Enakan padding di Air Jordan 35 ataupun 36 ketimbang yang 39 ini. Secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7,5 dari 10. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu kuncian, dan ini merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk sepatu basket. Karena menurut saya kuncian itu adalah yang bikin Anda aman ketika Anda ingin bermain basket. Nah, sepatu ini malah menurut saya kurang. Dan kalau Anda sudah nyoba Air Jordan, terutama Anda memang pencinta Air Jordan sebelum-sebelumnya Anda sudah pakai, tulis aja di kolom komentar apakah pendapat saya terhadap sepatu ini yang kunciannya paling tidak oke ketimbang seri-seri sebelumnya benar menurut Anda. Tulis di kolom komentar. Jadi yang paling menarik adalah dari sepatu ini sebenarnya soal impact protectionnya. Dia bagus, kemudian buat Anda yang bobotnya besar, dia juga bouncy. Tapi kalau misalnya Anda mainnya agresif kayak misalnya LeBron James dengan bobot yang besar, pakai sepatu ini kayaknya dengan kestabilan yang kurang, kemudian dia fleksibel banget. Ini bahaya banget cedera ankle. Jadi kayak gini. Walaupun dia punya heel counter, terus dia juga minim yang namanya slip di tumit, tapi di bagian tengah sama depan itu, meskipun dia ada karet kayak gini, tapi dia masih gampang banget kayak gini. Tuh. Dan dia kayak gini nih. Nah, jadi kalau misalnya mainnya santai-santai aja, ataupun mau coba sepatu ini untuk jalan-jalan ke mall, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk main profesional kayaknya cuman atlet-atletnya Jordan Brand aja deh yang mau nggak mau pakai sepatu ini. Secara keseluruhan untuk kuncian saya kurang suka. Jadi nilainya 7,2 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan tampilan sepatu ini simple, kemudian dia potongannya sekarang agak pendek nih, jadi tidak memungkinkan untuk ada low ataupun versi yang high. Mungkin aja cuma satu series kayak gini. Dan secara keseluruhan dia punya cushioning yang mantep banget buat yang suka lompat-lompat, butuh impact protection misalnya lutut Anda udah nggak sehat, ataupun memang Anda orang yang suka berpergian lama-lama pakai sepatu basket, ini oke banget. Apalagi nanti misalnya harganya udah diskon misalnya 50%, baru nih kayaknya worth it untuk membeli sepatu ini. Cuma kalau digunain misalnya di lapangan yang panas ataupun jalan-jalannya ke outdoor siang hari, kayaknya dia gerah deh kalau misalnya pakai kaos kaki yang tebal. Di bagian depan ini nggak oke banget deh, gerahnya nggak enak. Dan dengan demikian secara keseluruhan sepatu ini saya beri nilai 8 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.